Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa melalui tayangan channel YouTube Penjernih Kolbu Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak dan mengingatkan, khususnya untuk diri saya pribadi dan juga kepada seluruh pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel, terkait dengan kematian. Mengapa saya mengangkat tema terkait dengan kematian? Karena setiap diri kita sungguhnya tidak tahu terkait dengan kapan Allah akan memanggil kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan di mana, saat apa, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memastikan kapan batas usia beliau, kapan beliau akan diwafatkan. Begitu pula ketidakmampuan Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang hari kiamat. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, tema ini saya angkat karena baru selisih 1 hari atau dalam durasi belum sampai 24 jam peristiwa terkait kematian terjadi di tempat saya bertugas, tempat saya bekerja, di kantor Kecamatan Cibarusah. Baru kemarin saya memanggil 2 kasubag dan para staf, di antara 2 kasubag di bawah naungan saya sebagai sekretaris kecamatan di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, untuk melakukan atau melaksanakan briefing sebagai bahan pembinaan sekaligus juga evaluasi di kesekretariatan di pemerintahan kecamatan. Sekitar jam 9:30 atau setengah 10 pagi, saya memberikan briefing pembinaan dalam durasi hampir 1 jam. Dan pada sore harinya, salah seorang staf kami yang merupakan staf di sub bagian umum kepegawaian yang menangani khusus bagian umum atau persuratan, telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mengalami kecelakaan pada sekitar jam 3 sore atau mendekati pukul 3 sore. Begitu singkat tampaknya. Setengah 10 pagi masih berkesempatan mengikuti kegiatan briefing di ruang kerja saya, di ruangan sekretaris kecamatan ini. Dan sore hari telah menghadap Allah Subhanahu wa taala sekitar jam 4 sore. Jadi penanganan
dalam durasi hampir 1 jam dan tidak tertolong. Ini buat bahan renungan saya pribadi dan juga saya berharap untuk kita semua bahwa tampaknya kematian datang di saat yang sama sekali kita tidak duga, kita tidak sangka. Almarhumah staf di salah satu subbag di pemerintahan Kecamatan Cibarusah sebenarnya hampir 3 tahun memberikan pelayanan maksimal untuk sang suami yang kondisi hanya terbaring, sakit hampir 3 tahun tak berdaya, tidak mampu lagi berjalan, sholatnya dengan tayamum sambil berbaring, melaksanakan sholat sambil berbaring, aktivitas makan dan seluruh aktivitas sambil berbaring karena komplikasi penyakit yang ada pada dirinya. Hampir 3 tahun lebih kondisi sakit sang suami dari almarhumah, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil istri beliau, itu almarhumah yang merupakan salah seorang staf di sub bagian umum kepegawaian di kantor pemerintah Kecamatan Cibarusah. Hal inilah yang menggugah hati saya untuk mengangkat dalam konten pada tayangan Penjernih Kolbu Channel kali ini terkait dengan kematian. Nah, ini tampaknya jadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita melalui salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim, dalam kondisi berislam. Ayat tersebut pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 102 ini seringkali disampaikan oleh Bilal menjelang khatib menyampaikan khutbahnya pada setiap Jumat. Hanya pertanyaan yang harus menjadi bahan renungan kita bersama, sebuah pertanyaan retoris. Apakah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering disampaikan oleh Bilal pada setiap menjelang khutbah Jumat telah betul-betul meresap dalam dada kita, telah betul-betul kita jadikan sebagai bahan muhasabah diri, bahan motivasi diri untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi satu momentum yang tidak ada seorang pun tahu kapan itu terjadi, yaitu kematian. Dan apakah sudah dipastikan bahwa diri kita betul-betul sudah berislam, fisilmi kafah, sudah melaksanakan Islam secara totalitas? Nah, ini harus kita jadikan bahan renungan bersama. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, kematian merupakan salah satu takdir yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari pada setiap insan, pada setiap manusia, pada setiap makhluk yang bernyawa, pada setiap hamba Allah yang berjiwa, pasti akan menghadapi kematian. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat
185 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti dia akan menjumpai al-maut, menjumpai kematian. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita melalui firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu tinggal, di mana saja kamu bersembunyi, niscaya kematian akan mendapatkanmu, akan menjumpaimu, kendatipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 78 ini tentunya cukuplah menjadi bahan renungan bagi kita bahwa kematian itu pasti akan menjumpai seorang hamba dimanapun saat dia itu berada, bahkan dimanapun atau kemanapun dia bersembunyi. Tidak akan bisa dipungkiri kalau ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ada petikan dari salah satu syair atau nasyid bahwa kematian itu akan datang walau dimanapun kamu bersembunyi, dia pasti menghampiri. Dimanapun kamu bersembunyi, kematian itu pasti akan menghampiri. Oleh karena itu, hal yang patut kita perhatikan adalah bukan menuntut kejelasan atau ingin kejelasan tentang kapan kematian itu akan tiba, kapan kematian akan menghampiri kita, karena niscaya kita tidak akan dapat jawaban itu, karena kematian merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sungguh logis sekali terkait dengan kematian ini menjadi rahasia Allah, dan tidak ada satu orang hamba pun, Rasulullah SAW sekalipun, mengetahui kapan kematian akan menghampirinya. Karena logika sederhana, jika seseorang sudah mengetahui terkait dengan jadwal kapan Allah mencabut nyawanya, maka niscaya kalau sudah dekat dengan masa kematian, tidak ada lagi semangat dalam menjalani kehidupan. Tampaknya akan secara totalitas dia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu jadwal kematiannya. Oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan terkait dengan kematian seorang hamba, agar benar-benar Allah mampu menguji hamba tersebut tentang kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya dalam menjalani ujian-ujian kehidupan yang dilalui kesehariannya. Ingat, pada tayangan sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa hakikat kehidupan adalah rihlatulillah, perjalanan panjang untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dari
kehidupan yang kita jalani ini sebenarnya hanya menunggu dua momentum, dua waktu yang penting. Apa momentum yang dimaksudkan? Momentum yang pertama, kehidupan yang kita jalani ini pada hakikatnya adalah menunggu panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat. Mengapa demikian? Pernah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya bahwa ketika Allah menciptakan rangka dalam diri kita, jasadiah kita, membentuk konstruksi dalam kerangka tubuh kita, sebenarnya Allah sengaja menciptakan jasadiah kita, tubuh kita dengan kerangka yang ada dalam tubuh ini untuk melaksanakan salat. Perhatikan setiap persendian pada pergelangan tangan kita, persendian pada bagian pinggang kita, pada tungkai kaki kita, pada bagian telapak kaki kita, pada bagian persendian, dan juga konstruksi yang Allah ciptakan pada tubuh kita. Tampaknya itu sudah menunjukkan bukti nyata bahwa tidak aku jadikan seorang hamba di muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi momentum yang pertama, aktivitas yang kita jalani di muka bumi ini adalah menunggu panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan salat. Momentum yang kedua adalah menunggu panggilan Allah, yaitu kematian. Momentum yang sungguh pada setiap manusia sangat menginginkan akhir kehidupannya dalam kondisi baik atau husnul khatimah. Oleh karena itu, jika keinginan kita mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah, perlu upaya, perlu usaha, perlu proses agar dalam rihlatulillah, perjalanan panjang untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho menerima kita sebagai hambanya ketika Allah wafatkan diri kita dalam kondisi husnul khatimah, tidak dalam kondisi sebaliknya su'ul khatimah. Husnul khatimah yang kita inginkan tidak lepas dari usaha atau ikhtiar yang harus kita lakukan, karena tidak bisa terjadi secara kebetulan kalau menginginkan husnul khatimah di akhir kehidupan. Dan terakhir, perlu saya ingatkan kembali pada postingan terdahulu, peristiwa di mana Rasulullah SAW pernah mencucurkan air mata, menangis terseduh-seduh ketika sedang menyampaikan khutbah di depan para jamaahnya. Dan saat itu beliau terdiam, kemudian terisak. Terdengar isakan tangis Rasulullah SAW. Ternyata ketika sahabat bertanya, mengapa Rasulullah SAW sampai menangis terseduh-seduh dan air mata yang mengalir membasahi gamis beliau, bagian kerah pada jubah beliau. Ternyata itulah momentum turunnya ayat pada surah Al-A'la ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak hamba, banyak manusia
yang tampaknya dia sangat senang, sangat mencintai keduniaan, sangat mencintai kehidupan di dunia ini. Padahal Allah telah nyatakan akhiratlah kehidupan yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita dalam rihlatulillah, perjalanan panjang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik mungkin, memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Kita berupaya meminimalisasi dari perbuatan tercela atau yang mendatangkan dosa. Kita maksimalkan kemaslahatan, kebaikan, kita tebarkan kebaikan untuk kemaslahatan umat, dan senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akhirkan kehidupan kita di muka bumi ini dalam husnul khatimah. Ingat, kematian janganlah diminta. Kematian jangan juga dilakukan dalam bentuk bunuh diri, mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Pastikanlah bahwa kematian merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita jadikan diri kita senantiasa menjadi orang yang cerdas, yaitu al-kais, man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas adalah orang yang senantiasa disibukkan aktivitas kesehariannya, disibukkan kehidupannya untuk menyiapkan bekal menghadapi maut. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.